Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 965 Tombak Naga Cerah. Di atas panggung, Kaisar Penghancur Jiwa sudah mulai berbicara. Tidak diragukan lagi bahwa tombak panjang ini adalah artefak. Dan itu adalah artefak yang cukup kuat. Itu terbuat dari tanduk tunggal Raja Naga yang cerah, dan itu memadatkan kekuatan cahaya dan kekuatan naga yang sangat besar. Bonus besar, pada saat yang sama, itu juga dapat menambahkan kekuatan naga yang kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan pengguna. Muncul dengan keterampilan yang kuat dari penjaga cahaya suci, dengan banyak efek pertahanan, perawatan, dan serangan, dan memiliki efek yang sangat kuat pada atribut gelap. Itu juga memiliki atribut esensi kuat yang melekat pada atribut cahaya. Ini adalah artefak langka dan kuat. Awalnya milik keluarga naga, tetapi setelah beberapa putaran, itu diperoleh oleh seorang raja pada waktu itu dalam pertempuran. Kemudian itu menjadi senjata kaisar. Setelah kaisar meninggal, artefak ini tetap berada di istana leluhur. Dalam pelelangan ini, setelah negosiasi para kaisar di istana leluhur, diputuskan untuk mengambil tombak naga cerah ini. Lelang tertinggi penawar menang. Harga awalnya adalah 3.000 amethyst coins, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 amethyst coins. Mulai sekarang, harga awal saja menunjukkan betapa berharganya bagian ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lot paling berharga dalam lelang ini sejauh ini, murni dari segi nilai. Tidak sedikit orang yang hadir yang tahu tentang artefak ini. Apa yang dikatakan Kaisar Penghancur Jiwa jelas adalah bahwa Raja Naga Cerah yang mendedikasikan satu tanduk adalah Kaisar asli. Tanduk Raja. Melihat artefak ini, Tang San mau tidak mau mengingat artefak yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah tombak panjang artefak yang terbuat dari tulang rusuk Dewa Naga generasi sebelumnya, dan itu juga tombak berkepala dua, yang disebut tombak naga emas. Dia dulu tumbuh bersama anak-anaknya sendiri. Tombak naga cerah di depannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emasnya sendiri. Tapi tidak terlalu buruk. Atribut tombak naga emas terutama adalah kekuatan, dan tombak naga cerah ini cahaya plus kekuatan. Benar-benar artefak langka. Bahkan dalam evaluasi spiritual Tang San, ini bisa dianggap sebagai artefak nyata. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, artefak semu termasuk tahta beku jauh lebih kuat. Evaluasi Tang San terhadap artefak dewa dihitung sesuai dengan evaluasi sebelumnya tentang alam dewa. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah artefak semu, tidak ada yang bisa disebut artefak di plane ini. Dan tombak naga yang cerah ini dapat dikatakan sebagai artefak nyata, dan itu adalah keberadaan tingkat artefak di alam para dewa. 3.000 koin kecubung, ruang VIP No. 10. Kutipan pertama segera muncul. Bukankah ruang VIP nomor 10 milik klan naga? Tang San mengerti bahwa alasan mengapa artefak ini muncul di pelelangan mungkin terkait dengan Suanyu. Jika tidak, artefak dewa yang disegel di halaman leluhur ini tidak dapat dikeluarkan. Namun, tidak mudah bagi Suanyu untuk mendapatkan artefak ini. 4.000 koin ametis, ruang VIP nomor 3. Klan Monster Phoenix mengambil tindakan. Dan itu hanya menambahkan 1.000. Di ruang VIP di No. 10, wajah Suanyu serius, tetapi matanya penuh kegembiraan. Kali ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, hanya ada satu lot yang tidak bisa dihindari, dan itu adalah senjata naga yang cerah ini. Artefak ini berasal dari tubuh nenek moyangnya. Pada saat itu, leluhurnya kalah dari kaisar lain, dan dipotong oleh pihak lain untuk membuat tombak naga cerah ini. Akibatnya, naga Guangming tidak akan bisa mengangkat kepala mereka selama ribuan tahun ke depan. Tidak sampai kaisar yang mengalahkan leluhurnya jatuh karena bertahun-tahun klan naga cerah bisa bangkit kembali. Tombak naga cerah ini tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi klan naga cerah, tetapi pada saat yang sama, peningkatan dan kekuatan yang dapat dibawa oleh tombak naga cerah ini benar-benar sangat kuat. Jika dia bisa memiliki tombak ajaib ini, maka kekuatan Suanyu akan bisa naik ke level selanjutnya. Butuh banyak biaya untuk membuat artefak ini muncul di pelelangan. Ada juga diskusi khusus di dalam istana leluhur. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengeluarkan artefak ini dari lelang super ini. Jika klan naga Guangming ingin mengambil kembali tombak ajaib ini, maka ia harus mengandalkan kekuatan finansial dan keberaniannya sendiri. Jika bukan karena kaisar yang mengalahkan Raja Naga Cahaya pada tahun-tahun itu,
dia adalah seorang kaisar berdarah tunggal tanpa keturunan, artefak ini bahkan tidak akan terlihat, atau akan dikendalikan oleh keturunan kaisar itu. Pada saat ini, artefak ini benar-benar muncul, bagaimana mungkin Su Anyu tidak bersemangat? Itu pasti untuk menjatuhkan tombak naga Guangming dengan cara apapun. 5.000 koin kecubung, ruang VIP no. 10. Su Anyu langsung menambahkan 1.000 koin kecubung. Pada harga ini, meskipun banyak penawar yang tergiur dengan lot ini, mereka tidak terus mengambil tindakan. 5.000 koin ametis, harganya sudah sangat tinggi. Nilai normal dari tombak naga cerah ini sebenarnya sekitar angka ini. 6.000 koin ametis, ruang VIP no. 3. Harga baru lainnya. Ekspresi Su Anyu tidak berubah, saat dia akan memasuki harga baru, nyanyian di luar berlanjut. 10.000 koin ametis, kamar VIP no. 8. Mendengar tawaran ini, penonton kali ini tidak terdiam, melainkan heboh. Apakah kamu gila? Apakah klan pohon emas biru ini gila? Reaksi pertama hampir semua orang adalah ini. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi ditawar hingga 5.000 koin ametis, dan dia memakannya dengan sangat keras. Tombak naga cerah ini benar-benar menghasilkan 10.000 koin ametis secara langsung. Tidak peduli berapa harga transaksi akhir, tidak ada keraguan bahwa ini telah menyegarkan harga lelang barang lelang ini. 10.000 koin ametis, ini benar-benar mengerikan. Bisakah banyak kota besar mengenakan pajak 10.000 koin ametis setahun? Wajah Su Anyu berubah pucat hampir seketika. Tang Mo Huang, yang berada di sampingnya, berdiri dalam sekejap, matanya menyemburkan api, dengan sengaja, anak dari klan pohon emas biru itu sengaja melakukannya. Aku akan membakarnya sampai tiada. Saat dia berbicara, itu akan keluar. Tidak hanya itu, Raja Iblis Naga Es Sun Hong Hao juga memiliki wajah muram. Tahta bekunya direbut oleh Tang San sebelumnya. Klan Naga Es tidak dianggap kaya di antara klan naga. Kemudian, mereka mengatakan ingin berubah, tetapi Jin Miaolin menolak. Tanpa diduga, pihak lain secara langsung berpartisipasi dalam pelelangan tombak naga Guangming kali ini. Sisi baiknya, barang-barang ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan klan pohon emas biru. 10.000 koin ametis, harganya terlalu tinggi. Meskipun naga Guangming dapat dianggap kaya, Su Anyu belum menjadi pemilik Crystal City, dan belum menerima properti Crystal City. Juga sangat sulit untuk memobilisasi 10.000 ametis koin sekaligus. Kaisar Surgawi penghancur jiwa juga sedikit terpana pada saat ini, dia benar-benar berpikir bahwa Tang San dipercayakan oleh seorang kaisar tertentu, dan datang ke sini secara khusus untuk menjadi titipan. Kalau tidak, mengapa kamu selalu menggunakan cara yang berlebihan untuk berpartisipasi dalam pelelangan? 10.000, itu 10.000 koin ametis. Meskipun tombak naga cerah ini sangat bagus, bisakah klan pohon emas biru benar-benar menggunakannya? 10.000 koin ametis, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Tanya Kaisar Penghancur Jiwa. Ketika harga ini muncul, para penonton diam. Klan Iblis Phoenix juga mereda. 10.000 koin ametis, harga ini terlalu tinggi. 10.100 koin ametis, ruang VIP no. 10. Su Anyu akhirnya menaikkan harga dengan gigi terkatup. Itu karena artefak ini terlalu penting untuknya. Karena itu, bahkan jika pihak lain dengan sengaja menaikkan harga, ia hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya. 11.000 Amethyst Coins, VIP Room Number 8. Namun, tepat ketika Su Anyu siap mengenali harga tinggi, harga baru muncul lagi. Harga telah meningkat, dan kamar VIP No. 8 telah menaikkan harga lagi. Dalam hal ini, apakah kamu masih mengikuti? Tang San duduk di ruang VIP No. 8 dan memasukkan nomor itu sambil tersenyum. Solen 5 chapter 966 harga setinggi langit. Saudaraku, apakah benda ini berguna? Jin Miaosen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 11.000 koin ametis, tapi, meskipun dia menghasilkan banyak uang kemarin. Tapi bunga ini juga agak ganas, kan? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku bertanya kepadamu, apa yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh? Sinar matahari dan air, kan? Apakah cahaya adalah makanan terbaik bagi kita? Dan tombak naga cerah itu juga dapat meningkatkan kekuatanku. Aku belajar keahlian menembak ketika aku pergi berlatih, dan itu tidak buruk. Kebetulan kompetisi ini tidak memiliki senjata, dan aku pikir tombak naga ini sangat cocok untukku. Asalkan menurutmu itu bagus, kata Jin Miaosen sambil tersenyum. Lagi pula, uang itu baru saja diperoleh kembali kemarin.
Kemarin, ketika melihat beberapa buah emas biru dijual seharga puluhan ribu koin ametis, itu benar-benar diyakinkan. Orang luar tidak tahu bagaimana buah emas biru lahir dan apa yang dibutuhkannya, apakah tidak tahu. Meskipun belum urutan ke-11. 11.100 koin ametis, ruang VIP no. 10. Suanyu menawar lagi. Tang San dengan sangat tenang menekan angka 12.000. Pada saat ini, suara Jingjing datang dari dalam dirinya, dan Jingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ayah, kamu melakukannya dengan sengaja. Hanya karena itu menyapa Mei Gongzi. Itu benar. Apa? Kamu merasa kasihan pada muridmu? Kata Tang San sambil tersenyum. Ayah, aku tidak menyangka kamu akan sangat berhati-hati. Tombak naga cerah ini sangat penting bagi klan naga cerah. Jika kamu benar-benar membelinya, aku khawatir akan ada banyak masalah. Tidak bisa membantu mengatakan. Tang San tersenyum dan berkata, tidak, aku memilikimu. Bagaimana klan naga bisa menyusahkanku? Kamu bisa ceroboh tentang hal-hal lain, tetapi tentang Xiao Mei, tidak. Ya, dia adalah pria yang sangat berhati-hati dalam emosinya dan suka cemburu. Di ruang VIP pada tanggal 10, Suanyu meraih Tang Mo Huang yang hendak bergegas keluar, meskipun napasnya menjadi berat, alasannya masih menahannya. Di depan semua kaisar, jika begitu impulsif, bagaimana bisa menjadi penguasa kota kristal di masa depan? 12.000. Ini benar-benar di luar anggarannya. Terus naikkan harganya, kakak Anyu. Aku bisa meminjamkanmu uang dari pihakku dulu, kata Sun Honghao tiba-tiba. Suanyu tertegun sejenak, ketika Sun Honghao memfilmkan tahta beku sebelumnya, itu tidak meminjamkan uang kepada pihak lain. Tetapi aku tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar mengirim arang di salju pada saat seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, ia masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, aku tidak bisa begitu egois. Uang itu bukan milikku, itu milik klan naga cerah. Meskipun kita semua ingin mendapatkan artefak ini kembali. Namun, jika kita terus menaikkan harganya, itu tidak sepadan. Lupakan saja, aku akan menyerah. Dalam hatinya, ia sangat ingin terus menaikkan harga, dan masih bersaing dengan ribuan koin ametis dari Sun Honghao. Namun, apakah benar-benar baik bagi klan naga Guangming untuk benar-benar menggunakan harga setinggi langit untuk memenangkan artefak ini? Terutama jika masih gagal memenangkan pertempuran kaisar dalam keadaan ini, maka aku khawatir itu tidak akan pernah memiliki kesempatan menjadi kaisar. Akan ada tekanan besar di dalam klan naga. Pada saat kritis, akal menang atas kepekaan, dan ia menyerah ketika ia sangat enggan. 12.000 koin ametis, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kaisar penghancur jiwa di atas panggung juga penuh kejutan saat ini. Ini bukan kenaikan harga. Ini benar-benar tentang memenangkan artefak ini. Jin Yaolin dari klan pohon emas biru ini benar-benar keras kepala. Jika Feng Hao Douluo lain berpikir bahwa Kaisar King Kong Jing meninggal di tangan leluhur pohon, maka dia, yang berada di tempat kejadian sendiri, tidak melihatnya seperti itu. Saat itu, sebelum bertarung dengan King Kong Jing Huang, Jin Yaolin terlihat sangat tenang, dan pada pertarungan berikutnya, memang proyeksi leluhur pohon, yang juga membawa energi kehidupan yang sangat besar. Namun, Kaisar penghancur jiwa mengenal King Kong Jing dengan sangat baik. Dalam kesadarannya yang kuat, meskipun energi kehidupan sangat besar, ia tidak boleh dibegal dalam keadaan normal. Tapi hasil akhirnya sudah jelas. King Kong Jing telah jatuh. Jadi, terlepas dari kekuatan leluhur pohon, apakah Jin Yaolin ini sesederhana itu? Matanya sedikit menyipit, dan Kaisar penghancur jiwa tiba-tiba merasa di dalam hatinya bahwa mungkin Patriark klan pohon emas biru benar-benar ingin pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar kali ini, dan dia ingin menempati tempat. Dari sudut pandang keuangan murni, klan pohon emas biru benar-benar kaya dengan menjual beberapa buah emas biru itu. 12.000 koin ametis, pertama kali. 12.000 koin ametis, kedua kalinya. 12.000 koin ametis, ketiga kalinya. Kesepakatan. Setelah 3 kali menawar, tombak naga cerah akhirnya dibeli oleh ruang VIP No. 8 dengan harga tinggi 12.000 koin ametis. 2 lot berturut-turut telah dijual dengan harga setinggi langit, dan pembelinya adalah orang yang sama. Bagaimana kamu tidak membiarkan penonton mendidih? Kemarin, meskipun klan pohon emas biru juga bergerak, dibandingkan hari ini, itu jauh lebih buruk. Kemarin aku baru saja membeli frozen throne dan biji teratai stand-in, tetapi 2 potong bersama-sama tidak semahal yang hari ini, harganya langsung 17.000 amethyst coins. Ditambah aku menghabiskan kemarin.
Tampaknya uang hasil penjualan buah emas biru sudah hampir habis. Hadirkan lot ketiga. Suasana hati kaisar yang menghancurkan jiwa sedikit rumit saat ini. Tapi untuk kamar VIP ke-10, suasananya sangat buruk. Su Anyu duduk di sana dengan wajah marah, dan saat dia akhirnya mengumumkan jatuhnya Palu, dia tampaknya telah menerima pukulan besar, dan hatinya dilubangi dalam sekejap. Butuh begitu banyak upaya untuk membuat tombak naga Guangming muncul di pelelangan, tetapi tidak berharap untuk dipotong oleh pihak lain. Ini hanya rasa malu. Saudaraku, mengapa kita tidak? Tang Mo Huang mencondongkan tubuh ke dekatnya, dengan tatapan tajam di matanya, niat membegal. Su Anyu meliriknya dan berkata dengan dingin, ini adalah istana leluhur. Dia juga penguasa kota. Apakah kamu tahu berapa banyak kaisar yang merawatnya? Jangan katakan kata-kata tidak cerdas seperti itu. Tang Mo Huang berkata dengan sungguh-sungguh, itu saja. Lihat saja sebagai penjahat, apakah keluarga pohon emas biru ini begitu kaya? Bukankah dikatakan bahwa buah emas biru yang dijual tidak dapat dipulihkan selama bertahun-tahun? Lalu dia melakukannya, kamu menghabiskan semua uangmu. Sun Honghao berkata sambil mencibir, kamu percaya pada buah emas biru ketika mereka mengatakan sesuatu, hal-hal baik. Tetapi jika mereka terjual habis, aku tidak mempercayainya. Aku khawatir klan pohon emas biru benar-benar pergi untuk membuat masalah kali ini. Namun, saudara Su benar, mereka harus mendapat dukungan dari kaisar di belakang mereka, kalau tidak, aku tidak percaya dia berani menyinggung kita seperti ini. Su Anyu menarik napas dalam-dalam, membiarkan wajahnya berangsur-angsur kembali normal, dan berkata dengan ringan, mari kita tunggu dan lihat. Pelelangan belum berakhir. Tanpa tombak naga cerah, itu tidak terlalu mempengaruhiku. Di ruang VIP pada tanggal 8, Jin Miaosen sangat bersemangat. Meskipun agak ragu-ragu tentang penawaran Tang San untuk tombak naga cerah ini, tetapi itu benar-benar difilmkan, dan dikalahkan oleh klan naga untuk memenangkannya. Ini memiliki perasaan ditinggikan. Kapan klan pohon emas biru menjadi begitu cantik? Para tetua lainnya tidak memiliki pendapat tentang tindakan Tang San. Awalnya, kali ini mereka berencana untuk mendukung Tang San dengan segala yang mereka bisa. Tang San Zuting berhasil melakukan pembekalan dan resmi menjadi pemilik kota-kota Jianmu, dan tugas dasarnya telah selesai. Setelah hari-hari ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa hanya di tangan Tang San klan pohon emas biru dapat dihidupkan kembali. Pelelangan berlanjut. Item ketiga masih merupakan item yang bagus, tetapi lebih lemah dari dua item sebelumnya. Ini adalah baju besi yang dapat beradaptasi dengan tubuh apapun dan memiliki pertahanan yang kuat. Tang San secara alami tidak tertarik dengan ini, dan biarkan penawar lain menawar. Lelang berlanjut, dan semua jenis harta langka terus muncul di meja lelang. Mungkin itu dipengaruhi oleh harga tinggi berturut-turut Tang San untuk 2 lot. Premi pada hari lelang kedua ini bahkan lebih tinggi daripada hari pertama. Beberapa, untuk sementara waktu, seluruh lelang halaman leluhur dapat dikatakan berjalan lancar. Soul Land 5 Chapter 967 Keagungan 4 Hari. Ruang VIP ke-8 tempat Tang San dan yang lainnya tinggal tidak bergerak lagi, seolah-olah dia baru saja membangkitkan suasana dan kemudian menyelesaikan misi. Dan ruang VIP No. 10 tempat klan naga berada juga tampak sangat sunyi, dan juga tidak melakukan penawaran pada rangkaian lelang berikutnya. Masih banyak item yang layak untuk ditembak di setiap ruang VIP, dan Feng Hao Duluo yang berbeda membutuhkan hal yang berbeda. Tak satu pun dari banyak yang lewat. Di sore hari, ketika menemukan beberapa barang lelang yang lebih cocok untuk pengembangan umat manusia, seperti beberapa harta langka yang dapat meningkatkan kemurnian energi, Tang San juga akan membelinya. Buat beberapa persiapan untuk masa depan untuk terus menciptakan lautan unsur di dunia manusia. Namun, sebagian besar item dalam lelang super ini adalah senjata dan peralatan atau harta alam yang dapat langsung diserap untuk meningkatkan diri, tidak banyak item dalam kategori ini. Tapi tidak peduli apa, ketika pelelangan di siang hari berakhir di sore hari, saatnya untuk istirahat. Ruang VIP No. 8 tempat Tang San duduk adalah jumlah lelang keseluruhan No. 1 pada hari kedua. Kekayaan klan pohon emas biru sekali lagi memasuki visi kekuatan semua kelompok etnis. Ayo pergi, ayo ambil barang-barang lelang selama 2 hari terakhir. Tang San berdiri dan berjalan keluar. Beberapa tetua buru-buru bangkit dan mengikuti, dan tetua pertama berbisik di sampingnya, klan naga, apakah itu? Bagus. Tang San melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia akan baik-baik saja. Di depan begitu banyak kaisar, dan masih di istana leluhur,
Tidak peduli betapa tidak bahagianya keluarga naga, mereka tidak akan dirugikan di sini. Belum lagi Suanyu belum menjadi penguasa Crystal City, bahkan jika sudah, kedua belah pihak harus setara di pengadilan leluhur dalam hal status. Berjalan keluar dari ruang VIP, di luar sudah berisik. Dibandingkan hari pertama, peserta lelang jelas lebih lelah. Tinggal di tempat sempit selama 2 hari jelas bukan perasaan yang menyenangkan, tapi bisa berpartisipasi dalam lelang super ini adalah kesempatan langka bagi setiap penawar. Memanfaatkan jam aktivitas dan istirahat ini, setiap orang secara alami harus bangun dan bergerak. Setelah Tang San keluar dari ruang VIP nomor 8, dia tidak terburu-buru untuk pergi, ruang VIP lain di sekitarnya juga membuka pintu mereka satu demi satu, dan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis keluar satu demi satu. Jin Miaosen diam-diam melihat ke arah ruang VIP nomor 10. Ketika pintu di sana terbuka dan pembangkit tenaga klan naga keluar dengan wajah muram, dia mau tidak mau menjulurkan lidahnya, dan buru-buru bersembunyi di depan Tang San. Di sisi lain Tang San memiliki ekspresi yang sama seperti biasanya, dan mengangguk ke arah klan naga yang dipimpin oleh Suanyu dengan senyum di wajahnya. Suanyu mengangguk sebagai balasan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, udara di sekitar Tang San tiba-tiba terdistorsi, menunjukkan riak seperti riak air di udara. Feng Hao Douluo di ruang VIP sekitarnya secara alami memperhatikan pemandangan ini dan menjadi waspada hampir tanpa sadar. Saat berikutnya, sudah ada satu orang lagi di samping Tang San, mengenakan jubah putih, terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Hampir semua Feng Hao Douluo dari semua kelompok etnis yang hadir berada di atas peringkat ke-11, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Namun, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia bisa merasakan auranya yang menakutkan. Dia hangat di luar, tetapi sepertinya matahari yang terik telah turun di dalam. Tang San membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, ayo pergi." Pendatang itu tidak lain adalah Feng Hao Douluo pertama Kekaisaran Richen, kepala sejati klan monster, yang lahir untuk membesarkan Tianyang Tianjing Huang. Setelah merasakan nafas keempat kaisar, semua orang kuat yang hadir membungkuk padanya. Tang San mengikuti Tianyang Tianjing Huang dan berjalan keluar bersama. Kemunculan yang satu ini segera menyebabkan semacam pria kuat dari klan naga saling memandang dengan cemas. Tang Mo Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, tidak heran dia begitu sombong, dan dia mendapat dukungan dari Tianyang. Kapan klan pohon emas biru dan... Diam. Suanyu mendengus pelan. Betapa menakjubkannya kekuatan kaisar, meskipun Tang Mo Huang merendahkan suaranya, tidak bisakah keagungan 4 hari mendengarnya. Tang Mo Huang juga mengerti, dan buru-buru membungkam, dan membungkuk hormat ke arah Kaisar Tianyang Tianjing lagi. "Aku minta maaf atas masalah ini. Memang benar saya melihat Tuan Kota Mei diserang hari ini, dan saya merasa sangat sedih," kata Tang San kepada Tianyang Tianjing Huang sambil tersenyum. "Bawalah." Kaisar Tianyang Tianjing mengulurkan tangan padanya dengan marah. Tang San buru-buru menyerahkan buah emas biru tingkat Raja Iblis besar untuk yang satu ini. Begitu buah emas biru memasuki telapak Tianyang Tianjing Huang, itu menghilang seketika. Dan Tang San juga memiliki botol giok di tangannya, yang merupakan biji teratai pengganti. Ini adalah apa yang mereka janjikan satu sama lain sebelumnya. Tepat setelah lelang siang hari berakhir, Tang San menggunakan akal ilahinya untuk menghubungi Tianyang Tianjing Huang, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil banyak untuk pengiriman, dan khawatir akan ada Feng Hao Douluo dalam kegelapan, bisakah dia memintanya berlindung. Tang San tidak berharap orang ini datang sendiri, dan secara pribadi mengikutinya ke kantor pengiriman untuk mengambilnya. Munculnya Kaisar Tianyang Tianjing tidak diragukan lagi mengejutkan kelompok itu, dan membuat orang-orang kuat yang memiliki beberapa pemikiran tentang klan pohon emas biru tanpa sadar menjadi tenang. "Kamu sangat murah hati. Apakah kamu menembakkan tombak naga cerah hari ini untuk menargetkan klan naga?" tanya Tianyang Tianjing. Tang San tersenyum dan berkata, "Karena semua orang telah berpartisipasi dalam kompetisi, kita harus bertarung. Bukankah itu memalukan bagi Kekaisaran Richen kita? Kemudian jika tombak naga Guangming jatuh ke tangan Suanyu, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Sebaiknya hindari hal semacam ini." Kaisar Tianyang Tianjing meliriknya, "Kamu sangat berani, lebih berani dari yang aku bayangkan." "Itu bagus. Jika Tang San tidak memenangkan tombak naga cerah hari ini, Kaisar Tianyang Tianjing tidak akan muncul, ini dia." Ketika harga tinggi 12.000 koin ametis memenangkan lot, Kaisar Tianyang Tianjing tanpa sadar melirik Tang San. Harga ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari tombak naga cerah.
Tetapi seperti yang dikatakan Tang San mungkin tidak memiliki banyak hari untuk membantu dengan tombak naga yang cerah ini, tetapi Su Anyu tanpa senjata dewa ini pasti akan memiliki dampak yang besar. Dari sudut pandang monster roh yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, jelas sangat menguntungkan. Su Anyu adalah pesaing kuat dalam pertempuran untuk menduduki kaisar ini, dan pelemahannya berarti bahwa peluang bagi kekaisaran Richen lebih besar. Tentu saja, Kaisar Tianyang Tianjing tidak akan berpikir bahwa kemampuan Tang San dapat menunjukkan apapun dalam pertempuran menduduki kaisar, dan mendukungnya untuk menjadi kaisar di masa depan tidak dimulai dari pertempuran menduduki kaisar ini. Tapi Tang San berturut-turut memenangkan dua lelang penting, esensi darah Kaisar Iblis Besar Tianhu dan tombak naga cerah, yang jelas merupakan pukulan besar bagi kekaisaran Tianyu, dan tentu saja itu adalah hal yang hebat bagi kekaisaran Richen. Tidak apa-apa kamu mengajariku, kata Tang San. Aku tidak pernah mengajarimu untuk menjadi anak yang hilang. Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa menahan tawa. Mengikuti Tianyang Tianjing Huang sampai ke pengiriman pelelangan besar, perlakuannya sangat berbeda. Kemanapun dia pergi, hampir semua ras harus membungkuk dan memberi hormat kepada mereka. Adapun pengiriman, itu tidak bisa lebih mudah. Tidak perlu khawatir tentang siapapun yang berani melakukan gerakan kecil di depan Kaisar Keagungan 4 hari ini yang sebenarnya kemungkinan besar adalah orang paling kuat di dunia saat ini. Tang San tidak benar-benar membayar, dia hanya membayar buah emas biru. Dia tidak hanya mengambil kembali semua yang dia foto, dia bahkan mengambil kembali koin ametis ekstra. Total pengeluarannya dalam 2 hari terakhir belum mencapai 25.000. Ditambah dengan 5.000 koin ametis Ming Chenen, kali ini jelas merupakan panen besar. Dimulai dengan tombak naga Guangming, Tang San segera merasakan elemen cahaya yang sangat murni dan kuat turun dari laras tombak. Dan dalam elemen cahaya yang sangat murni ini, masih ada sedikit pemberontakan. Di bawah ledakan elemen cahaya yang intens, itu akan mengguncang telapak tangan Tang San. Bahkan pola naga di laras tombak tampak menjadi tajam, hendak memotong telapak tangan Tang San. Tianyang Tianjing memandang Tang San dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia hanya ingin melihat leluconnya. Solen 5 chapter 968 menekan tombak naga. Tang San tampak terkejut, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangannya berubah menjadi biru emas. Itu juga energi yang sangat murni, tetapi energi kehidupan menyembur keluar dari telapak tangannya, dengan panik mengalir ke tombak naga yang cerah. Segera, tombak naga yang cerah bergetar ringan, dan raungan naga yang aneh terdengar. Kemudian aura pemberontak mereda, Guanghua menutup diri dan secara alami kembali diam, membiarkan Tang San menahannya. Tianyang Tianjing tertawa dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Aku awalnya ingin melihat bagaimana kamu menggunakan artefak ini. Alasan mengapa artefak ini disembunyikan di istana leluhur selama bertahun-tahun dan tidak ada yang peduli bukan karena kamu tidak ingin menggunakannya, itu adalah artefak yang sangat kuat, tetapi karena jika bukan karena ras naga cerah dengan atribut yang sama, tidak mungkin menggunakannya dalam keadaan normal. Aku tidak berharap kamu melakukannya. Jin Yaosen mengikuti di belakang Tang San, dan tiba-tiba menyadari, tidak heran Su Anyu tampaknya tidak terlalu khawatir. Setelah mengatakan ini, ia menjulurkan lidahnya dan buru-buru tutup mulut. Di depan Kaisar Tianyang Tianjing, dia tidak berani memanjakan dirinya sendiri. Tang San tersenyum pada Tianyang Tianjing Huang dan berkata, energi kehidupan adalah energi paling orisinal, dan juga merupakan akar dari hampir semua energi. Elemen dengan atribut apapun memiliki karakteristik kehidupan, jika tidak ada cara untuk eksis di alam semesta. Elemen cahaya seperti ini, bahkan elemen gelap. Oleh karena itu, energi atribut apapun tidak akan mengecualikan energi kehidupan. Oleh karena itu, warisan leluhur pohon memberitahuku bahwa kehidupan adalah sumber segalanya dan akar segalanya. Kendalikan kehidupan dengan baik, kekuatan dapat mengendalikan segalanya dengan lebih baik. Oleh karena itu, tidak peduli apa atribut artefak yang ada di tanganku. Setelah mengatakan itu, dia memegang tombak naga cerah dan mendatanginya, melihat pola berbentuk naga yang mengalir di laras tombak, dan berkata dengan senyum rendah, aku hanya perlu membiasakannya. Selama itu mau untuk terus digunakan olehku, tentu saja itu untuk aku gunakan. Hahaha, Kaisar Tianyang Tianjing tertawa terbahak-bahak, aku sudah terbiasa. Kamu semakin menarik. Sangat bagus, maka aku ingin melihat bagaimana kamu terbiasa dengan lawanmu ketika kamu merekrut kerabat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tianyang Tianjing Huang telah berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang tanpa jejak. Melihatnya pergi, Tang San menghela nafas lega. Secara alami,
Dia memiliki banyak cara untuk menaklukkan senjata dewa ini di tangannya, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tidak mengungkapkan rahasianya di depan kaisar. Adapun teori asal-usul kehidupan yang baru saja dia sebutkan, berasal dari Dewi Kehidupan yang juga merupakan salah satu dewa di alam dewa. Teorinya tentang asal-usul semua kehidupan cukup laku di alam dewa. Meskipun leluhur pohon adalah sumber kehidupan di alam ini, tetapi dalam hal tingkat kehidupan, itu tidak ada bandingannya dengan Dewi Kehidupan. Meskipun Tang San tidak mengendalikan kehidupan, di bawah pengaruh mata dan telinganya, dia secara alami jauh lebih jelas tentang bentuk energi kehidupan tingkat tinggi daripada keberadaan plane ini. Dalam persepsi Kaisar Tianyang Tianjing, energi kehidupan yang digunakan Tang San sebelumnya sangat cerdik. Menggunakan energi kehidupan setara dengan menyuap tombak naga Guangming, sehingga menemukan cara lain untuk mendapatkan persetujuan dari artefak ini, tetapi pada kenyataannya, energi kehidupan adalah begitu halus manipulasi dan bujukan dia, di seluruh benua Falan, mungkin hanya Tang San yang bisa melakukannya. Para tetua klan pohon emas biru tidak bisa melakukannya. Energi hangat terus mengalir ke tubuh Tang San dari tombak cahaya naga, memberi makan kembali tubuhnya. Kekuatan cahaya memiliki efek stimulasi yang kuat pada tubuh, memungkinkan tubuh diselimuti oleh kekuatan cahaya. Penutup ini tidak hanya di permukaan tubuh, tetapi bahkan setiap tempat di dalam tubuh, yang setara dengan mengisi tubuh dengan energi cahaya, dan telah disusupi oleh energi cahaya ini. Ini saja sudah cukup untuk menyebutnya artefak. Di bawah pengasuhannya, atribut terang akan terus dimurnikan dan ditingkatkan, dan selama tubuh bukan dari atribut gelap itu sendiri, ia akan terus menguat dalam proses pengasuhan ini. Ditambah dengan energi kehidupan Tang San, kombinasi keduanya bisa dikatakan saling melengkapi. Cahaya dan kehidupan saling melengkapi, terus-menerus memelihara fisik Tang San. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tombak naga cerah memegang bunga tombak di tangannya, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan diserap ke dalam tubuh Tang San. Meskipun Tang San tidak memiliki garis keturunan langsung dengan atribut cahaya, jangan lupa bahwa setelah evolusi mata badak, garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna ditambahkan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mengontrol elemen cahaya. Casting artefak ini secara alami tidak bisa lebih mudah. Selain itu, atribut kekuatan yang terkandung dalam tombak naga cerah agak mirip dengan tombak naga emas Tang San, atau bahkan Trisula emas. Ketika Tang San membawa para tetua klan pohon emas biru kembali ke ruang VIP No. 8, mata para Feng Hao Doulo di ruang VIP di sekitarnya banyak berubah ketika mereka memandangnya. Kaisar Tianyang Tianjing secara pribadi mendukung adegan itu untuknya, ini bukan sinyal biasa. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika ada seorang kaisar di kota utama tempat dia berasal, kaisar belum datang ke sini. Sebagai kaisar yang paling kuat dari keluarga roh dan monster, kedatangan pribadinya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Ya, ini setara dengan memberitahu semua orang kuat yang hadir bahwa klan pohon emas biru sekarang dilindungi olehnya. Siapa yang berani menentang yang satu ini? Bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal Besar masih ada, yang satu ini dapat berdiri melawan satu sama lain, monster terkuat dan monster roh. Sekarang setelah Kaisar Iblis Kristal Besar telah jatuh, hampir semua kelompok etnis mengakui bahwa Feng Hao Doulo No. 1 yang sebenarnya di daratan adalah Kaisar Tianyang Tianjing. Hanya karena sudah lama tidak ada pertempuran antara kaisar, dan sebelum dia mengalahkan Kaisar Iblis Boneka hidup secara langsung, nama kaisar pertama masih sedikit tidak stabil. Namun, ini tidak mempengaruhi posisi Kaisar Tianyang Tianjing yang tak tertandingi di benua Falan. Dengan dukungannya, tidak ada yang berani menyentuh klan pohon emas biru lagi. Tang San sendiri tidak menyangka Kaisar Tianyang Tianjing memberikan wajah seperti ini jelas karena kekuatan sumber asli leluhur pohon dan godaan buah emas biru pertama setelah ia menjadi kaisar di masa depan. Bukankah Kaisar Tianyang Tianjing ini sudah menganggap dirinya sebagai larangannya? Tapi tidak apa-apa, ini memberinya situasi yang sangat menguntungkan di kontes seni bela diri berikutnya. Jelas lebih baik mendapat dukungan dari kaisar daripada ketika dia dan Mei Gongzi bergabung untuk berpartisipasi dalam pengadilan klasik leluhur. Saat ini, Mei Gongzi memiliki 3 kaisar iblis besar di belakangnya, dan di belakangnya ia juga memiliki 2 kaisar, Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Earthin Tianjing. Tidak tinggal di luar, dan tidak berniat untuk berkomunikasi dengan Feng Hao Doulo lainnya, Tang San kembali langsung ke ruang VIP. Setelah hanya makan malam, aku bermeditasi dan menunggu dimulainya lelang berikutnya. Di awal dan akhir pelelangan di malam hari, pasti ada item yang sangat berharga yang muncul.
Lelang super ini benar-benar layak untuk kata super, dan sudah ada lebih dari 10 item di atas level dewa. Dan, seperti yang diketahui semua orang, lot yang paling penting dan level tertinggi akan datang pada akhir hari terakhir. 3 item terakhir akan menjadi item paling berharga di seluruh lelang. Sekarang para penawar tidak dapat memikirkan item berharga apa yang dapat dibawa oleh rumah lelang pengadilan leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Semua tetua masih aktif di luar saat ini. Lagi pula, itu ditutup selama sehari. Sebelum dimulai, tidak ada yang ingin bosan di dalam ruangan. Tang San meminta Jin Miaosen untuk menjaganya di luar pintu, dan dia melepaskan kesadarannya di ruang VIP No. 8 sendirian, mengisolasi dunia luar dari penyelidikan. Dengan dukungan dewa-dewanya dan kekuatan pengetahuannya yang tajam, jika orang yang kuat menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasinya, dia pasti akan dapat menemukannya pada saat pertama. Setelah menutup persepsi dunia luar tentang interior, dia mengeluarkan komunikator yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Mei Gongzi dan mengetuk ringan komunikator dengan jarinya. Ini adalah sinyal kontak antara dia dan Mei Gongzi.